Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman yang udah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Udah makan kan ya semuanya ya? Ya, semoga teman-teman walaupun pada siang-siang terik kayak gini, semoga semangatnya tetap membara ya. Semoga belajar tempat tetap fokus dan semoga apa-apa yang didapatkan pada siang hari ini bermanfaat ke depannya. Nggak bosan-bosannya saya menyebutkan bahwa program ini diselenggarakan oleh Self Space, yang mana ia adalah badan usaha sosial yang sekarang bergerak dalam wadah pengembangan diri, kemudian pemecahan masalah kesehatan mental, dan kemudian pengabdian masyarakat gitu ya. Self Space ini mempunyai 10 program utama yang salah satunya adalah Improve Your Skill, dengan tema yang dibawa pada kali ini yaitu English Basic Online Class. Adapun poinnya yaitu kita membawa 4 poin, yaitu writing, reading, speaking, and listening. Nah, untuk pada tahap kemarin kan kita udah membahas dua kan ya, yaitu listening and reading. Terus yang sekarang adalah speaking and writing. Sebenarnya pada kelas online ini, teman-teman sebenarnya pada kelas online ini teman-teman sangat-sangat dipersilakan kalau misalkan mau bertanya gitu ya, nggak perlu lewat chat gitu. Kalau misalkan mau ngomong langsung aja unmute gitu. Tapi juga tetap harus memperhatikan etika ya. Kalau misalkan dari Mbak Adinya lagi ngomong itu jangan di-cut dulu. Jadi kalau misalkan Mbak Adina udah selesai menjelaskan gitu ya, tanpa perlu Mbak Adin tanya ngerti atau enggak gitu ya, apakah ada pertanyaan, nah itu teman-teman bisa langsung nanya aja, Mbak saya mau tanya ini Mbak, saya nggak ngerti bagian ini Mbak, gitu. Mbak boleh dijelasin lagi nggak Mbak gitu. Karena program ini diusung untuk mengimplementasi apa-apa aja yang sebenarnya bisa dilakukan pada offline, tapi juga bisa dilakukan pada online gitu. Jadi teman-teman nggak perlu sungkan, nggak perlu apa ya, nggak perlu malu gitu ya kalau misalkan mau nanya gitu. Kalau memang ada yang tidak mengerti langsung aja tanya. Karena memang program ini merupakan program lanjutan yang mana nanti setelah ini kan ada lagi kelasnya, ada lagi dan harapannya nanti sampai program terakhir itu nanti kita akan menyelenggarakan tes. Nah, nanti dari situ tuh harapannya teman-teman peserta yang udah mengikuti program ini bisa menguasai bahasa Inggris yang baik seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang nanti ya penasaran atau pengen lanjut lagi nih kursus kursus bahasa Inggrisnya gitu ya. Kan kalau ini basic, ntar ada lagi intermediate, part 1, part 2, part 3, atau mungkin nanti tahun depan kita bakal buat kelas yang advance-nya, yang tingkat tingginya gitu ya, yang tingkat profesionalnya. Nah, itu tuh teman-teman pengen ikut, teman-teman bisa pantau terus akun sosial media kita yaitu @self-space di Instagram gitu. Tanpa perlu berlama-lama lagi, apakah Mbak Adin udah ada di room? Halo Mbak Adin. Halo, Halo Mbak. Mungkin boleh dimulai langsung aja Mbak. oke. Oke, selamat siang teman-teman. Siap. Iya, Iya, Kak. Iya, Kak. Ya, iya, Oke, di pertemuan kedua ini kita bakalan bahas tentang productive skills di kemampuan berbahasa. Setelah kemarin kita udah bahas tentang yang receptive skills. Jadi nanti kita akan bahas tentang writing terlebih dahulu, kemudian lanjut ke speaking. Oke, next. Next. Nomor 1 writing dan nomor 2 speaking. Next. Oke, sebelum kita ke materi, ini aku mau ngasih tahu nih kenapa sih productive itu penting gitu ya di kemampuan berbahasa gitu. Yang pertama itu adalah karena itu adalah sebuah alat komunikasi, alat kita berkomunikasi baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Nah, tapi bukan berarti kita menganaksirkan receptive skills ya, kayak reading, listening itu enggak. Soalnya 4 skills itu saling berhubungan gitu, saling berkesinambungan antara satu sama lain. Terus yang kedua, help to connect with others, membantu untuk tetap berkoneksi dengan orang lain. Kemudian
Next, opens up greater opportunities. Jadi membuka peluang kesempatan lebih luas untuk kita karena kita pandai menulis, pandai berbicara, kita akan lebih bisa kenal orang banyak, lebih bisa berkoneksi lah pokoknya dengan orang-orang dan kesempatan-kesempatan tuh. Next. Nah ini ada masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh pelajar gitu di practicing productive skills. Yang pertama itu ada have no idea about what to write or what to say. Kayak bingung mau ngomong apa ya. Padahal sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia lancar-lancar aja ngomongnya, terus ada aja ide. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kok blank gitu, itu biasa terjadi ya. Terus low self esteem, nggak pede, kurang pede, insecure gitu, takut, afraid of making mistakes, takut salah, terus juga afraid of judgment, takut diejek kayak yang kita udah bahas kemarin, takut sama jadinya orang-orang lah gitu. Nah maka dari itu setelah kita selesai kelas ini, aku harap teman-teman bisa lebih meminimalisir masalah-masalah ini bisa lebih semakin pede dan semakin bertambah ilmu. Oke, next. Nah, writing skill. Bentar sebelumnya teman-teman ada lihat kotak-kotak hitam nggak di layar? Ya, kelihatan. Ya, Iya, kelihatan. Nggak bisa dihilangin ya Kotaknya. Mungkin kemarin bisa ngilangin kotaknya. Oke, udah. Oke, kita ke writing skill. Sip, kita ke kemampuan menulis. Next. Nah, di sini nanti aku bakalan bahas basic-basicnya nih dalam menulis. Ada untuk date, tanggal, untuk waktu, menulis kata hubung, preposition, khususnya prepositions of time and place, yaitu in, on, at, terus juga articles dan quantifier. Nah, oke. Yang pertama cara menulis tanggal dalam bahasa Inggris. Nah, ada 3 cara yang biasa digunakan nih. Yang pertama ada British English, terus juga American, dan standar internasional atau international standard. Kita bahas yang British terlebih dahulu ya. Sorry. Nah, penulisan tanggal dalam bahasa Inggris di British version itu biasanya digunakan oleh, of course, British people dan juga orang-orang Australia. Nah, nulisnya itu biasanya yang ditulis terlebih dahulu itu adalah harinya. Jadi day, baru bulan, month, baru tahun. Seperti di contohnya di bawah itu ya. 5 January 2020, 5th January 2020, dan selanjutnya. Jadi urutannya sekali lagi day, month, baru year. Nah, sedangkan di versi Amerika yang biasa digunakan oleh, of course, American people itu dibalik hari sama bulannya. Jadi bulan terlebih dahulu, baru hari, baru tahun. Seperti di contoh itu January 5, 2020, dan selanjutnya. Nah, kemudian itu ada yang less common yang jarang digunakan di dalam bentuk tertulis, yaitu January the 5th and January 5th. Nah, meskipun jarang digunakan, tapi ini tetap boleh digunakan. Cuman emang umumnya itu jarang digunakan dalam bentuk tertulis. Nah, selanjutnya ada yang standar internasional. Nah, ini biar nggak bingung. Jadi dibikin standar internasional yang siapapun bisa mengikuti. Jadi yang menggunakan adalah masyarakat global gitu jadi ya. Yang ditulis pertama itu beda dari yang sebelumnya. Yang ditulis pertama adalah tahun, baru month, baru bulan, baru day, baru hari. Seperti itu contohnya ya. 2020 bulan Januari tanggal 5 gitu. 2020 January 5 gitu. Nah, ini biasanya kalau teman-teman yang familiar sama
mungkin yang familiar sama K-pop, terus biasanya kan ada ya fancam terus atau foto-foto dari fansite kan diuploadnya biasanya pakai format tanggal yang seperti ini. Jadi tahunnya dulu biasanya kan 20 01 05 gitu. Itu sih. Jadi mereka pakai yang internasional. Next. Nah, kecuali bulan Mei dan bulan Juni, bulan-bulan yang lain itu bisa disingkat cara nulisnya. Seperti di tabel yang paling bawah itu, Jan, Feb, Maret, 12 sampai Desember. Nah, kenapa Mei dan Juni itu nggak perlu disingkat? Karena pengucapannya itu udah satu suku kata, jadi kita nggak perlu menyingkatnya lagi. Kalau yang bulan yang lain kan lebih dari satu suku kata ya, jadi disingkat seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang penulisan tanggal. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa diulang nggak Kak tentang penjelasan penulisan tanggalnya? Soalnya Diulang. tadi koneksi buruk. Iya Kak, maaf. Oh, oke. Oke, kita ulang ya. Kita ulang, kita agak cepetin aja ya. Jadi di British itu kita urutannya pakai yang hari dulu, hari, baru bulan, baru tahun. Jadi day, month, baru year. Seperti yang contoh di tabel di bawahnya itu 5 January 2020 dan seterusnya. Sedangkan di versi Amerika kita pakainya bulan dulu, bukan hari dulu. Jadi month, day, baru year. Seperti di contohnya itu January 5, 2020. Itu. Terus juga dalam bentuk tertulis itu yang agak jarang digunakan itu, yang less common seperti itu, yang January the 5th, January 5th. Tapi bukan berarti meskipun jarang digunakan, nggak terlalu umum gitu ya, tapi tetap boleh dipakai. Terus yang international standard biasa digunakan oleh masyarakat internasional. Jadi semuanya bisa menggunakan. Jadi nggak bingung nih, nggak ketukar-tukar antara day dulu atau month dulu gitu. Jadi ini dipakainya tahunnya dulu, baru bulan, baru hari. Di 2020 Januari 05 gitu. Terus juga penyingkatannya itu semua bulan tuh bisa disingkat seperti yang ada di PPT di bawah itu, kecuali bulan Mei dan Juni itu penulisannya tidak perlu disingkat. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Kalau bikin essay atau artikel bahasa Inggrisnya pakai British atau American international. Nah, it's up to you. Kalau written form itu bebas banget. Tapi kalau bisa kita konsisten bikinnya. Maksudnya kalau kita niatnya pakai spelling British semua, ya kita pakai British. Kan bisa tuh di Microsoft Word, bisa kan di di setting, itunya bisa jadi English, UK atau US tuh. Kalau buat essay atau CV, kalau CV tuh kayaknya nggak ada tanggalnya nggak ya sih? Maksudnya nggak membutuhkan tanggal yang formatnya 2020 01 05 gitu nggak sih? Correct me if I'm wrong. Ya gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Atau kita bisa lanjut? Kalau nggak ada, lanjut aja ya. Iya, Kak. Oke, next. Kita ke penulisan waktu. Nah, ini penulisan waktu. Yang pertama itu, pakailah angka untuk waktu. Ini dalam bentuk tertulis ya. Pakailah angka, kecuali untuk noon and midnight. Terus juga pakailah titik 2 untuk memisahkan menit dan jamnya. Nah, ini contohnya. The meeting will be held from 8 to 11:45 a.m. Itu di antara 11 dan 45 kita pakai colon untuk memisahkannya. Terus juga penulisannya pakai angka, nggak pakai
abjad. Juga selanjutnya ada sessions begin at noon, 2:30 and 4 p.m. Itu juga untuk selanjutnya. Nah, ini ada beberapa rules dalam penulisan time. Yang pertama itu adalah tulis AM dan PM itu dalam huruf kecil dan diikuti oleh titik. Jadi A titik M titik, P titik M titik, gitu. Terus juga untuk penulisan noon and midnight itu juga pakai huruf kecil. Kemudian juga jangan pakai 12 noon or 12 midnight karena itu redundant atau berlebihan. Jadi kalau mau nulis jam 12 siang itu pakai noon aja, atau 12 malam pakai midnight aja gitu. Terus juga do not use 12 p.m. or 12 a.m. Nah, ini biasanya ini ada larangan sebenarnya. Kayak kalau bisa jangan ditulis seperti itu, soalnya membingungkan gitu kan. Kadang-kadang kan kita bingung 12 a.m. tuh masuknya tengah malam atau tengah hari gitu kan. Jadi kalau bisa pakai noon or midnight. Atau juga bisa yang lebih simpel tuh biasanya pakai yang versi 24 jam. Jadi nulisnya kalau nggak mau pakai AM PM ya maksudnya bisa 2400 atau gitu lah. Terus juga do not use 8 AM in the morning karena itu sangat berlebihan. Gunakan 8 AM aja. Jadi kalau mau pakai in the morning itu bisa pakai 8 o'clock. 8 o'clock in the morning. Nah, tapi jangan gunakan o'clock sama AM. Jadi kayak 8 AM o'clock itu berlebihan banget. Jadi cukup gunain o'clock aja atau AM PM aja. Tuh. Next. Nah, ini ada contoh-contoh lain. Nah, yang pertama, the meetings are 8 to 11 a.m. Monday through Thursday. Nah, kalau bisa di penulisan itu jangan gunain dash atau tanda hubung yang thread itu. Jadi gunain to. Terus juga Monday ke Thursday-nya pakai through. Terus selanjutnya, the meeting will be held from 8 to 11 a.m. Nah, karena 8 to 11 a.m. itu sama-sama pakai AM, sama-sama pagi hari, kita cukup nulis AM-nya itu satu aja, jangan 8 AM to 11 AM, karena itu berlebihan. Sama kayak yang bawahnya juga itu, sessions begin at 8:30, 9:30, and 10:30 AM. Kalau kita nggak usah nulis AM di setiap jamnya ya, karena itu lagi-lagi berlebihan, jadi cukup di terakhirnya aja. Tuh, kecuali kalau emang mau nulisnya tuh 8 AM to 8 PM gitu, baru ditulis tuh AM-nya, baru PM-nya. Gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan tentang penulisan waktu. Lanjut aja, Kak. Lanjut. Lanjut. Oke, next. Nah, sekarang penulisan preposisi atau kata hubung, khususnya prepositions of time and place. Nah, ini biasanya agak-agak tricky emang ya kalau nulis in, on, at itu. Soalnya apa namanya? Kadang bingung kan. Ini pakai yang benar pakai in atau pakai on atau pakai at. Nah, ini aku ada gambar yang sedikit memudahkan nih buat teman-teman nulis antara in, on, atau at. Kalau untuk in, itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang general, gitu. Seperti contohnya tuh, decade, year, season, holiday, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk yang place-nya, untuk countries, untuk negara, untuk kota, dan untuk sesuatu tempat yang tertutup, seperti misalkan a car, mobil, di dalam mobil gitu. Jadi ini adalah yang paling general di antara tiga preposition ini. Nah, sedangkan yang on itu lebih spesifik, lebih smaller dibandingkan dengan yang in dan at. Dibandingkan dengan yang in maksudnya.
Kalau yang in kan sangat general. Nah, sedangkan yang on itu lebih spesifik lagi. Misalkan untuk time, untuk hari, untuk date, untuk holiday yang ada day-nya gitu. Nah, sedangkan untuk yang place itu untuk misalkan nama jalan atau nama alat transportasi, terus juga alat komunikasi tuh. Mungkin ini agak bingung juga ya antara a car, karena a car kan juga alat untuk bertransportasi ya, sedangkan a bus juga iya, tapi kenapa pakai in sama on? Nah, itu adalah exception gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang di bahasa Inggris yang nggak bisa dijelasin aja gitu, kayak oh ya udah emang aturannya gitu, ya udah kita ikutin aja aturannya. Tuh. Nah, itu untuk yang on. Sedangkan untuk yang at itu yang lebih spesifik lagi. Jadi untuk jam, untuk holiday, yang without day kayak Easter, terus juga part of the day kayak midnight to noon. Tuh. Kalau untuk yang place itu untuk alamat dan lokasi-lokasi yang spesifik. Next. Nah, ini ada contohnya nih. Yang pertama, ada the building was built in March. Jadi gedungnya dibangun pada bulan Maret. Nah, di sini kita pakai in karena seperti pada gambar yang tadi, untuk penulisan bulan itu kita pakai in untuk bulan saja. Sedangkan untuk yang bawahnya itu the building was built on March 5th. Kan ada tanggalnya tuh, lebih spesifik. Jadi kita pakai on karena lebih spesifik daripada yang atasnya. Untuk yang selanjutnya, the garbage truck comes in the morning. Truk sampahnya datang di pagi hari. Sekali lagi menganut di gambar yang tadi, karena the morning itu cocoknya untuk in, jadi kita pakai in. Kalau untuk yang bawahnya itu comes on Sunday morning, ada Sunday-nya, ada harinya gitu, jadi lebih spesifik lagi. Kita pakai on. Nah, untuk yang terakhir, untuk comes at midnight, karena midnight adalah tadi kan ditulis di gambarnya itu part of the day, midnight, pakai at. Itu perbedaannya. Nah, untuk yang bawahnya lagi, contohnya, nah ini kalau untuk yang preposition buat place, buat tempat. Contohnya, we saw murder happen in a car parked next to the stadium. Kami melihat sebuah pembunuhan yang terjadi di dalam mobil yang diparkir di samping stadion. Nah, in a car, karena a car tadi kan masuknya ke enclosed space, ke tempat tertutup gitu. Jadi kita pakainya in. Sedangkan untuk yang bawahnya, the tea was spilled on the floor. Tehnya tumpah di lantai. Karena lantai adalah surface, adalah permukaan, jadi kita pakai on untuk menandakan permukaan. Nah, sedangkan yang terakhir, it was raining so hard when we arrived at the station. Hujannya deras banget pas kita nyampe di stasiun. Nah, karena the station itu adalah tempat yang spesifik, lokasi yang spesifik, kita pakai as. Nah, kalau teman-teman masih bingung, karena kan ini emang tricky banget ya. Aku pun kadang-kadang masih, ini yang benar pakai apa gitu. Kalau masih bingung, bisa lihat yang gambar yang tadi sebagai guide lah, biar lebih nggak bingung. Atau misalnya kalau mau menuliskan sesuatu gitu terus kayak aduh bingung nih pakai apa, itu bisa googling aja, semuanya bisa di googling kira-kira bingung pakai apa tuh. Oke, sampai sini tentang preposition. Ada pertanyaan? Saya Kak, kalau untuk menunjukkan tempat itu menggunakan on, in atau at Kak? Tempat yang apa nih? Kalau tempat yang spesifik itu biasanya kita pakai at. Kayak misalkan at the station, kayak tadi ya, at the station atau at the school, terus kayak at the church gitu.
tempat seperti di atas meja atau di dalam buku gitu kak. Nah, kalau di atas meja, karena meja kan di atas meja ya, kayak on the surface gitu, di permukaan gitu kan. Jadi kita pakai on untuk menandakan permukaan, the surface. Kalau di dalam itu biasanya pakai in, ya, di dalam enclosed space kayak tempat tertutup gitu. Di dalam, jadi uh, in the car kayak contohnya tadi, in the car, in the book, in my bed gitu. Apakah udah jelas? Iya kak, terima kasih. Lanjut. Oke, lanjut ya. Next. Iya. Nah, sekarang penggunaan article atau a, an, and they. Nah, article ini ada 3 yang bisa digunakan. Itu ada untuk generic nouns atau noun kata benda yang umum. Misalkan nih, contohnya a banana is yellow. Pisang warnanya kuning. Yang bawahnya itu yang lingkaran terus disilang tuh tandanya kita nggak pakai e, kita nggak pakai n, nggak pakai e atau n. And bananas are yellow. Fruit is good for you. Nah, ini represent a whole class of things. Jadi kita membahas pisang dalam konteks general gitu, pisang aja gitu. Jadi generik, kita nggak bahas pisang-pisang tertentu, pisang yang mana, nggak tahu ya, pisang aja in general gitu. Jadi ya generic noun. Kemudian yang selanjutnya ada a or an or some itu buat indefinite nouns. Untuk represent actual things but not specifically identified. Contohnya nih, I ate a banana, I ate some bananas, I ate some fruit. Nah ini mirip-mirip juga sama yang atasnya, sama yang generic noun, sama-sama nggak merepresentasikan benda-benda yang emang ada, actual things, tapi nggak spesifik tuh. Nah, sedangkan yang the itu biasanya untuk benda-benda yang spesifik, yang dua speakernya tuh sama-sama tahu gitu. Represent something that both speaker know. Ya, misalnya, thank you for the banana. Makasih ya pisangnya. Pisang yang mana? Pisang yang dikasihkan itu kan. Jadi sama-sama tahu nih pisangnya yang mana gitu. Thank you for the banana. Kalau pisangnya banyak. Iya, thank you for the fruit. Tuh, makasih ya buahnya. Jadi dua-duanya speakernya itu tahu benda mana yang dimaksud. Tuh. Nah, selain itu untuk penggunaan the itu juga ada ini nih pengkhususan. Ada pengkhususan untuk specific animal, invention, dan instrument. Ada untuk binatang-binatang yang spesifik, terus juga ada untuk penemuan dan untuk instrumen. Misalnya nih, the blue whale is the largest mammal on Earth. Paus biru adalah mamalia paling besar di bumi. Gitu. Atau yang selanjutnya, who invented the telephone? The telephone. Jadi pakai the baru telephone. Itu untuk invention. Itu juga I want to learn to play the piano. I want to learn to play the guitar. Kita pakai the dulu sebelum noun-nya. Tuh. Ini adalah pengecualian untuk penggunaan the. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya kak. Ya. Kalau untuk penggunaan dan n, jika kalau setelah penggunaan a dan n itu huruf hidup seperti a, i, u, e, o itu menggunakan e atau n kak? Oh, kalau untuk huruf vokal kita pakai n. Jadi kayak an animal atau an instrument gitu kan. Nah, kalau untuk e itu pakai huruf konsonan. Ya, a banana ini. Terus juga a book, a pillow gitu. Jadi kalau e konsonan, kalau n vokal. Begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Kalau penggunaan the itu Kak, misalnya kalau menunjukkan suatu tempat, misalnya in a book atau in the book Kak. In the book, karena kita refer to book yang spesifik kan, kita tahu bukunya itu yang mana gitu, ya kan? Jadi kita pakai the. Oke, paham Kak. Next. Terima kasih. Next, kita bahas tentang quantifier, ya much, many, a lot of, or lots of. Nah, untuk much, ini digunakan untuk singular uncountable noun, untuk kata-kata benda single yang tidak bisa dihitung, kayak misalkan sugar, atau money, water, kan nggak usah dihitung ya. Itu biasanya juga digunain untuk occasion yang formal. Contohnya nih, it was pouring with rain, but there wasn't much wind. Much wind. Jadi karena wind itu uncountable noun, kita pakai much. Contoh lainnya, is there much unemployment in that area? Banyak pengangguran di area tersebut. So, unemployment is an uncountable noun, jadi kita pakai much. Gitu. Nah, untuk yang many itu untuk noun yang jamak gitu ya. Yang jamak, countable noun yang jamak. Contohnya nih, how many eggs are in this cake? Berapa banyak telur yang ada di cake ini, yang ada di kue ini? Kalau egg kan bisa dihitung nih, kayak 1 telur, 2 telur, 3 telur kan masih countable lah, masih bisa dihitung. Jadi kita pakai many. Itu juga, you think many people will come? Itu kita pakai many people, karena people juga countable noun. Itu juga, there are many women free. Many women kan bisa dihitung juga kayak people, jadi pakai many. Nah, sedangkan untuk yang lot of or lots of itu lebih ke occasion yang informal. Jadi artinya sama aja kan, menulis lot of atau lots of tuh sama aja. Bisa digunain saling digunain bergantian. Kayak misalnya, we've got lots of things to do, atau that's a lot of money. There weren't a lot of choices, dan seterusnya. Tuh, contoh-contohnya ya. Jadi bisa digunakan untuk kata benda yang seperti apapun gitu. Bisa pakai a lot of or lots of. Akan tetapi ini sifatnya lebih ke informal gitu. Jadi kalau mau nulis yang formal-formal gitu pakai yang much atau yang many aja. Tuh. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Boleh unmute aja mic-nya. Ya, Kak mau nanya kalau misalnya yang lots of, kalau misalnya yang lots of sama a lot of itu penggunaannya sama kayak much sama many bukan Kak? Penggunanya sama, cumanya ini aja occasion-nya. Kayak digunain ke di tulisan-tulisan yang sifatnya lebih informal gitu. Spesifiknya ya di tulisan-tulisan yang lebih informal gitu. Jadi kalau mau nulis kayak misalkan kayak ilmiah gitu, kalau bisa ya pakai much atau many aja. Tuh. Oh iya Kak. Ya, gitu. Bisa disebut noun lagi. Noun apapun. Lalu jadi kalau lots of itu kayak buat match-nya tapi buat non formal gitu Kak. Yang artinya lot of tuh sama kayak match, sama kayak many, cuma non formal. oh iya. Less formal. Ya. Tuh. Oke. Lanjut ya. Iya Kak. Nah, lanjut nih, ada writing tips. Sekilas writing tips. Tips menulis. Yang pertama itu adalah expand your vocabulary.
perbanyak kosakata kalian gitu agar tulisannya itu juga bisa lebih bagus dan nulisnya nggak bingung nih kalau banyak kosakata kan nggak bingung nih mau nulis apa gitu kan dan kosakatanya nggak repetitif gitu. Nah caranya salah satunya adalah dengan read regularly dengan sering-sering membaca itu juga ini bisa memperbanyak kosakata. Terus juga double check your grammar. Nah ini selalu cek grammar kalian, selalu cek grammarnya. Apalagi untuk ini ya, khususnya untuk tulisan-tulisan yang sifatnya kayak akademik gitu, tugas-tugas itu kan grammar penting banget ya, karena kan nggak mungkin kita sampai tugas yang grammarnya salah atau jelek gitu. Jadi always double check your grammar. Terus have a specific place to keep your writing. Jadi buat latihan-latihan nulis tuh tempatkan di satu tempat aja gitu biar kalian bisa keep track, kalian bisa tahu nih improvementnya itu kayak gimana aja selama belajar menulis itu. Terus juga yang perlu diperbaiki itu yang bagian-bagian mana aja gitu. Terus juga write a journal or diary in English. Nah ini signifikan banget sih penggunaan jurnal atau diary. Soalnya kalau kita nulis jurnal atau kebiasaan nulis jurnal atau nulis diary dalam bahasa Inggris itu kita bisa lebih fluent, writing itu bisa lebih fasih gitu karena kan kebiasaannya ya sesuatu yang udah terbiasa itu lama-lama akan menjadi fasih. Ini juga selanjutnya peer assessment. Jadi ada nih saat-saat dimana kalian misalkan udah selesai nulis terus kayak kira-kira ini yang kurang apa ya gitu. Nah itu bisa nih dikasihin ke misalkan teman kalian gitu, terus suruh ngoreksi, terus suruh nge-assess gitu, apa sih yang kurang dari tulisanku, yang salah mana aja gitu. Jadi bisa dapat feedback gitu, nggak cuma nulis terus udah gitu. Dan feedbacknya dari orang lain. Terus nantinya keep dictionary beside you. Jadi gunakan kamus. Ini kamus itu penting dalam menulis. Baik itu kamus biasa atau kayak thesaurus yang biar buat sinonim gitu-gitu biar kosakatanya itu lebih keren aja, terus biar lebih kayak nggak repetitif gitu. Kamus thesaurus juga bagus. Itu juga just do it, nulis aja gitu. Karena making mistake on the first try is totally okay. Kalaupun nulis salah-salah di awal itu ya nggak apa, namanya juga belajar ya. Balik lagi namanya juga belajar, jadi nggak apa. Tulis aja, sering-seringlah menulis. Next. Nah ini ada nih beberapa alat-alat bantu untuk menulis. Yang pertama kamus ya, baik itu Oxford, Longman atau kamus-kamus yang lain, Cambridge, apapun, pakai kamus apapun itu membantu untuk menulis. Terus juga Google Keep atau notes apapun di HP kalian, di laptop kalian. Itu bisa nih kalau misalkan tiba-tiba dapat ide nih mau nulis apa ya, langsung aja ditulis di note gitu, atau baru nemu nih kosakata ini, tulis aja di note gitu. Jadi biar bisa keep track. Terus juga ada Grammarly. Nah ini penting banget, dan ini jujur membantu aku banget sih selama ngerjain tugas-tugas essay bahasa Inggris, nulis essay atau apapun itu. Membantu banget Grammarly ini karena kita bisa dicek nih grammar kita yang salah tuh bagian mana aja gitu. Tinggal buka aja websitenya, terus upload file tulisan kalian, baru nanti dicek salah-salahnya tuh di mana aja gitu, sama aplikasinya, sama websitenya. Tuh, jadi grammar itu penting, bagus banget. Terus dictionary dan thesaurus.com buat nyari sinonim-sinonim dari kosakata. Tuh, next. Oke, itu tadi tentang yang writing skill. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang udah aku sampaikan? Saya Kak, Ya. kalau penggunaan kata lain misalnya seperti I'm fine atau harus jawab seperti itu jika ada orang bertanya how are you? Oh, nah, itu bakal kita bahas di speaking Atau skill. harus kita how are you? Abis ini kita bahas ya di speaking skillnya. Oh, oke Kak, maaf Kak. Iya, oke sama aja. Iya. Mungkin Terima kasih. ada pertanyaan lain tentang yang writing?
Lanjut aja Kak. Lanjut ya. Kita lanjut ke speaking skill. Kemampuan berbicara. Nah, ini beberapa materi yang mau aku sampaikan. For daily interaction, ada greetings atau sapaan, terus juga asking about time, asking for or giving permission, memberi izin, memberi atau meminta izin, terus juga memberi atau meminta tolong, terus juga bertanya tentang harga. Oke, next. Nah, ini greeting, seperti yang barusan bertanya itu ya. Ada contoh-contoh greeting dan responsnya. Misalkan nih, hello, good morning, good afternoon, good evening. It's nice to see you. Pleased to meet you. How are you? How have you been? How do you do? Nah, itu biasanya untuk occasion-occasion yang formal, expression yang ini. Terus juga responsnya nggak cuman I'm fine gitu aja ya, ada banyak jenis-jenis respons. Tuh misalkan nice to see you too, pleased to meet you too, I'm great, I'm cool, I'm fine, thank you, how do you do? Contoh responnya untuk yang formal occasion. Nah, sedangkan untuk yang informal itu lebih casual gitu ya, lebih less formal. Misalkan how's it going? How are you doing? What's up? What's new? What's going on? What have you been up to? Nice to see you. Good to see you. Jadi nggak cuma hi atau how are you gitu-gitu doang. Ini ada variasi lah untuk menyapa orang gitu ya. Juga responnya nggak cuma yang I'm great gitu aja, itu juga misalkan very well, I'm doing alright, good, great, so kita balik what's up dengan what's up juga, itu juga not much, ya nggak ada sih, gini aja, nothing much, not too much, you too, tuh. Nah, biasanya sapaan-sapaan kayak gini nih cuman basa-basi aja gitu ya, jadi jarang-jarang nih ada orang yang misalkan ada orang yang what's up atau how are you doing, how's it going, terus jawabannya kayak actually I'm not really well, I was just, terus kayak cerita-cerita too much information itu sebenarnya enggak, jadi cukup berhenti di basa-basi aja biasanya, umumnya kayak gitu. Nah, next. Nah, ini ada video tentang greeting. Tolong bisa diputarkan, kamarkan. Ini untuk gambaran aja ya, gimana sih greetings in real life. Ini ambil contoh-contohnya dari kumpulan-kumpulan show, TV show. Kita tunggu. How are you? Fine, thanks. Hello, how are you? Fine, thank you. How are you today? Fine, thank you. How's it going? Fellas, how's it going? How's it going, dudes? How's it going? Good. How's it going? He's doing very well. How's it going? It's going very well. How's it going? Very well, thank you. How's it going, honey? Not very well. How's it going? It's going all right. How you been? How you doing? Hi, Joey. Hey, how you doing? How you doing? Fantastic. How you doing? Good. How you doing, buddy? I'm good. How you doing? I'm good, man. Good. How you doing? Good. How you doing? I'm great. How are you? I like your store. What's up, Joey? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? We cool and ready? Good. What's up? Not much. Hey, Andrew. What's up? Not much. What's up, guys? Not much. Not much, Dyke. What's up with you? So what's up? Oh, nothing much. What's up? Nothing much. What is up? Nothing. What's up? Nothing. What's up with you? What have you been up
I've been studying really hard. And I've been studying for weeks. So, what have you been up to? Yeah, I've been working non-stop. I've been working in radio. What have you been up to? Not too much. What are you up to? Nothing. Nah, itu tadi contoh-contohnya penggunaan greetings in real life. Ya. Ini sampai sini mungkin teman-teman ada pertanyaan tentang greeting. Boleh nanya Kak? Silakan. Kak, kalau how have you been itu tadi dengar di video ada yang ngejawab I have been apa gitu. Itu sebenarnya kalau di bahasa Indonesiain itu artinya apa Kak? Artinya ya. Kegiatan mau ngapain aja gitu, kayak lagi sibuk apa nih gitu. Kalau di bahasa Indonesia yang how have you been. Oh iya. I've been teaching gitu. Aku lagi sibuk ngajar nih. I've been studying for weeks. Tadi kan ada yang gitu ya. Aku lagi sibuk belajar nih. Iya Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Atau kita bisa lanjut? Kak. Ya, silakan. Kalau untuk menjawab how are you itu atau bisakah kita menggunakan not bad gitu? Not bad, ya bisa digunakan karena menjelaskan situasi yang fine gitu kan. Bisa digunakan. Not really bad, itu bisa. Tapi kayak interaksinya lebih casual aja gitu ya. Misalkan antar temen gitu bisa jawab kayak gitu. Sekarang yang umum itu ya, I'm fine, I'm great. Oke Kak, paham. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Ini ada asking and telling about time. Bertanya dan memberitahu tentang waktu, tentang jam. Jadi expressionsnya itu ada yang seperti ini. What time is it? Jam berapa sekarang? Could you tell me the time? Boleh tahu nggak sekarang jam berapa? Do you know the time? Tahu nggak sekarang jam berapa? Itu juga kalau yang mau lebih formal, itu bisa excuse me, could you tell me what time it is, please? Missy, boleh tahu ini nggak? Boleh tahu jam berapa nggak sekarang? Excuse me, you should tell me the time, please. Tuh, mana responsnya? Itu bisa, it's 5 o'clock, it's 5 a.m., it's 2:50, it's 10 to 3. Jadi, it's time-nya berapa gitu. Misalnya, contoh, what time is it, Andy? It's 10 to 12. I'm sorry, it's 11:50. Nah, harusnya kan di sini jauh ini bingung ya, 10 to 12 itu jam berapa gitu kan. Karena emang expression ini kadang-kadang bikin bingung gitu ya. 10 to 12, half past 6 gitu kan, kadang-kadang bingung sebenarnya jam berapa gitu. Untuk yang lebih mudah, kita bisa jawabnya tuh dengan jawab ininya aja, angka pastinya aja, kayak 11:50, 11 lebih 50, atau it's 12 o'clock, it's 10:40 gitu. Untuk lebih biar orang yang bertanya juga lebih paham. Tuh, next. Nah, ini ada gambar the telling the time. Banyak tuh, kayak it's bla 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 o'clock, terus juga it's 5 past bla bla bla. Kayak jam 5 lebih jam 1 lebih 5 gitu. Terus jam 1 lebih 10. Jam 1 lebih 15 menit gitu. Itu bisa dipelajari ya nanti karena banyak ininya expressionsnya. A quarter to, 20 to, 5 to, jam kurang 5 menit menuju jam ini. It's 10 to, kurang 10 menit menuju jam ini. Kayak misalnya nih,
It's 5 past 2. Jam 2 lebih 5. 5 past 2. Jadi pasnya itu 5. Lebihnya itu 5 menit. Terus jam 2 gitu. Jadi jam 2 lebih 5 menit. Tuh, terus misalnya it's 2:30. Jam 2:30. Lebihnya tuh half. Sebanyak half an hour gitu kan. 30 menit. Jadi 2:30 tuh 2:30. Terus juga misalkan it's 10:03. 10:03. Untuk ke jam 3 nih butuh 10 menit. Jadi kayak jam 3 kurang 10. 2:50. Gitu sih. Untuk calendar time. Gambar ini bisa digunakan sebagai acuan aja buat teman-teman kalau mau menjawab pertanyaan orang tentang waktu dengan expression yang kayak gini. Kalau mau yang lebih mudah bisa pakai jawab aja dengan angka jamnya itu jam berapa, kayak 2:20 gitu, atau it's 2:50 atau it's 2:25 gitu. Itu lebih mudah. Apakah ada pertanyaan tentang Saya Kak, calendar time? Silakan. perbedaannya pas sama tu itu apa? Kalau pas itu jam ini lebih segini menit gitu. Jadi kayak it's 5 past, misalkan it's 5:02. Jadi lebihnya itu 5-nya gitu kan. Jadi jam 2 lebih 5 gitu. Sedangkan untuk yang itu kurang gitu. Jadi misalkan it's 10 to 12. Jadi butuh 10 menit untuk ke jam 12 gitu. Jadi 10 to 12 itu 11:50. Tuh. Oke Kak, terima kasih. Ada lagi? Kak, ini biasanya jamnya ini penggunaan American, British atau internasional, Kak? Oh, kalau jam sih biasanya digunakannya internasional. Terima kasih, Kak. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya materinya. Next. Nah, sekarang asking for and giving permission. Meminta dan memberi izin itu. Ekspresinya untuk meminta itu seperti ini. Can I bla bla bla. Boleh nggak aku bla bla bla. May I bla bla bla. Do you mind if I bla 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 gitu. Boleh nggak sih aku ini terus. Would you mind if I? Is it okay if I? Would it be alright if I? Bla bla bla. Itu sama sih artinya kurang lebih sama. Boleh nggak sih aku melakukan hal ini gitu. Nah, responsnya untuk yang memberi izin itu biasanya yes please, sure, go ahead, no problem, feel free. Yang giving permission. Nah, sedangkan untuk yang not giving permission, yang nggak memberi izin itu biasanya no please don't, I'm sorry but that's not possible. Kayaknya nggak bisa deh tuh. I'm afraid you can. Kayaknya kamu nggak bisa. Jangan deh. Ya untuk yang responsnya nggak memberi izin. Contoh nih, contoh 1. Do you mind if I open the window? It's boiling hot down here. Boleh nggak sih aku buka jendelanya? Panas banget di sini. Go ahead. Oh iya, buka aja. Silakan buka aja. Selanjutnya contohnya, can I use the computer, mom? Boleh nggak aku pakai komputernya, mom? No dear, you can. It's time to go to bed. Jangan deh, waktunya tidur. Itu contohnya untuk asking for and giving permission. Next. Nah, ini ada contoh video lagi nih, penggunaan expressions asking and giving permission in real life itu. Boleh minta tolong di play, Kamerkan.
Do you need help? May I borrow your vehicle? Please, it is important. Certainly. Can I be of assistance? No, thank you. This is an extremely reliable Of model. course, the suite is much smaller than I'm used to, but it will feel much larger once I have that extra bed removed. It's not extra, it's mine. Will you excuse me for a second? Yes, you are excused. I like bossy. Excuse me. May I have the seat? I'm sorry, I think it's school property. Yeah. Sure. Thank you very much. Yes. Now that we're better, can we get up? Can we get up, please? Nah, itu tadi contoh penggunaan asking and giving permission in real life ya. Ada contohnya, may I have a seat? Boleh duduk nggak? Aku boleh duduk nggak? Tuh. Would you excuse me for a second? Boleh permisi dulu nggak? Tuh. Tadi contoh-contohnya. Apakah ada pertanyaan? Kak mau tanya, kalau bedanya could sama can itu apa ya? Terus sama kayak would, will gitu. Sama aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk occasion yang lebih formal itu biasanya pakai yang could atau yang would. Kalau can sama will itu kayak less formal gitu. Kasih Kak. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Asking for and offering help, meminta dan memberi bantuan. Gitu. Nah, untuk yang offering, untuk yang menawarkan, itu bisa expressionsnya bisa pakai can I, bla bla bla, atau may I, would you like me, do you want me to. Terus kalau nggak pakai kata tanya itu bisa I'd be happy to. Kayak misalnya I'd be happy to help you. Terus, I can, bla bla bla, let me, I will, gitu. Nah, untuk yang asking for, untuk yang meminta bantuan, bisa pakai would you mind, atau would you, atau could you, atau can you, gitu-gitu. Nah, contohnya, can I give you a lift? Mau tak kasih tumpangan nggak ya? Mau numpang aku nggak gitu. Terus, would you like me to bring you a drink? Kayak mau aku kasih minum nggak? Gitu. Mau aku bawain minum nggak? Nah, kalau untuk yang bukan kata tanya, kayak langsung nawarin aja gitu, nggak usah tanya gitu. I'd be happy to go with you. Misalkan, pergi bareng yuk. Kayak, I'll go shopping for you. Aku belanjain gitu. Gitu itu untuk yang nggak pakai kata tanya. Nah, sedangkan untuk yang asking for, untuk yang meminta bantuan, itu contohnya bisa, would you mind helping me with my tie? Boleh minta tolong nggak pakai indasi gitu. Terus kalau selanjutnya, could you come here please? Bisa datang ke sini nggak? Seperti itu, asking for and offering help. Next. Nah, ini ada contoh video lagi penggunaan asking and offering help in real life, in everyday conversation, di percakapan sehari-hari. I need to save my work, but I didn't bring a USB. I've got one. Do you? Yeah. You want to use it? Sure, thanks. No worries. I'm going to be a bit late for class. Oh,
Do you want me to save your seat? Oh, nah. I'll just slip in the back. Okay. Good morning, Claire. Could you help me with the new copy machine? Sure, no problem. What do you need? There are so many places to put the paper. I never know where it goes. How many pages do you need to copy? I need 3 pages. It's in the weekly financial report. Okay, put the 3 pages here. Right. Now select the number of copies you need. I need 2 copies. So now you push 2 and the start button. Well, that was easy enough. Thanks. Oke, itu tadi penggunaan asking and offering help in daily expressions ya, in daily interaction gitu. Misalkan gitu ada, could you help me with the copy machine please? Boleh minta tolong nggak buat ini pakai alat fotokopinya? Seperti itu penggunaannya. Apakah ada pertanyaan untuk asking for and giving help? Tidak ada? Ya? Itu untuk yang apa namanya offering help yang would you like itu untuk verbnya harus ada ing. Memang rumusnya seperti itu. Yang would you like. Minta tolong ke previous slide nggak? Oh, would you like me? Kalau yang untuk offering tuh ya. Kalau would you like me? Yang would you mind? Itu kan verbnya ditambahin tuh. Oh, ya biasanya gitu. Would you mind helping me? Would you mind bringing me? Ya biasanya emang pakai ini verbnya. Benar-benar. Makasih Kak. Apakah ada pertanyaan lain? Kak Andin, mau tanya dong? Ya. Cara untuk penggunaan excuse ya, untuk pardon and pardon me or sorry, itu bedanya gimana? Oh, kalau pardon itu biasanya lebih formal gitu ya. Kalau untuk orang yang baru kenal misal, kita bisa pakai pardon gitu. Tapi sorry juga acceptable sih, maksudnya bisa digunakan juga. Tapi kalau benar-benar mau yang sangat sopan, bisa pakai pardon. Pardon itu sangat sopan banget. Oke, terima kasih ya Kak. Mungkin ada lagi? Kalau nggak ada, lanjut. Next. Nah, kalau ini untuk bertanya dan menjawab tentang harga. Untuk yang asking, saya bisa pakai expression how much is it? Ini kan paling umum ya, how much is it? Berapaan nih? Gitu. Nah, tapi selain is it, itu juga ada expression lain, pilihan-pilihan lain. Kayak misalnya, how much does it run for? How much does it cost? How much does it sell for? How much will it cost me? Atau how much are you asking? Dan itu artinya kurang lebih sama ya. Harganya berapa gitu. Ini harganya berapaan. Nah, selain pakai how much, itu kita bisa pakai what untuk mengganti kata how much, dan artinya sama aja gitu, sama kayak kita pakai how much. Nah, tapi what ini cuma bisa dipakai untuk expression yang di dalam kurung itu aja, bukan untuk is it, karena kalau what is it itu artinya beda gitu ya. Ini apaan, kalau what is it kan gitu. Nah, kalau what does it run for, what will it cost me, itu artinya sama kayak how much, bisa dipakai untuk menggantikan how much, sama aja sebenarnya. Nah, kalau untuk yang answering, kita yang menjawab, itu bisa pakai it. Kayak misalnya, it's $5. It's about $5. It sells for $5. It goes for $5. It's priced at $5. Harganya $5. Itu sama aja, jadi pakai
it atau itself for its price at sama-sama aja. Ada variasinya gitu lah, ada pilihannya gitu dalam menjawab tentang harga. Next. Nah, ini ada contoh. Kalau bertanya tentang harga ya. What a cute hat. Wah, topinya lucu banget gitu ya. How much does it cost? Harganya berapa? It's about $10. Sekitar $10 lah. Terus selanjutnya, excuse me, what does this scarf sell for? Ini scarfnya harganya berapa? This one sells for $20. Harganya $20. Terus, you want to buy membership to the fitness center? Mau ini nggak bikin kartu member nggak di tempat fitness? How much does it run? Berapaan tuh? It's about $50 a month. Sekitar $50 lah sebulan. No thanks. Menolak ya. No thanks. Udah sih, itu example-nya tentang yang asking and answering prices. Mungkin ada pertanyaan tentang menjawab dan bertanya tentang harga. Ada pertanyaan? Atau kita lanjut? Next aja lah Kak. Oke, next. Nah, itu tadi materinya tentang beberapa tentang greeting, asking help, permission gitu-gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang tips on learning how to speak. Tips-tips untuk belajar bicara, tentunya dalam bahasa Inggris. Yang pertama, yang paling penting adalah be confident. Pede aja gitu. Kayak ya udah pede aja, jangan takut salah. Don't be afraid to making mistakes gitu. Karena kan sekali lagi keulangi, karena kan namanya belajar ya gimana ya, namanya manusia juga kan biasa gitu, salah manusiawi gitu. Jadi confident aja, maksudnya pede aja gitu. Yang penting berani untuk memulai berbicara. Terus juga listen a lot, practice a lot. Jadi dengerin, biasa untuk dengerin, terus juga biasa untuk berlatih gitu. Karena kalau kita sering mendengarkan gimana sih cara orang ini berbicara gitu, misalkan cara orang ini berbicara dalam bahasa Inggris tuh gimana sih, pronunciation-nya gimana. Dari situ kita kan bisa tahu nih cara-cara untuk speaking-nya itu gimana. Kita bisa imitate lah, sebenarnya kayak meniruin cara orang itu berbicara itu bagaimana dari listening. Terus juga read out loud. Nah, ini bisa membaca bersuara, bisa juga digunakan sebagai latihan pronunciation, agar pronunciation itu bisa lebih bagus gitu. Terus kalau masih ragu tentang pronunciation kata-kata ini, misal bisa cek di kamus gitu untuk tahu yang benar. Terus juga think in English. Jadi biasain untuk berpikir dalam bahasa Inggris. Karena kan bahasa Inggris itu bukan ini ya, bukan our first language gitu, bukan bahasa kita sehari-hari gitu ya. Kita kan as a foreign speaker of English gitu kan, kita bahasa Inggris sebagai bahasa asing gitu. Jadi biasanya proses berpikirnya itu ditranslate dulu nih di dalam kepala, dari bahasa Indonesia terus ditranslate ke bahasa Inggris baru ngomong gitu. Nah, coba untuk biasain berpikir dalam bahasa Inggris gitu, untuk membiasakan berpikir dalam bahasa Inggris agar ngomongnya juga lebih enak gitu, lancar. Tuh. Next. Find a partner. Carilah pasangan untuk belajar berbicara bahasa Inggris gitu. Karena kan kalau kita ada temennya gitu kan bisa bisa lebih semangat dan bisa tahu nih salah-salahnya di mana, yang kurang di mana gitu. Terus juga kita bisa melatih listening kita juga kan, kalau dalam conversation gitu ya atau interview gitu kan, kita mendengarkan orang itu ngomong apa, sekaligus kita belajar untuk menjawab gitu, belajar untuk berbicara. Jadi selain belajar tentang speaking juga belajar tentang listeningnya.
Tuh. Jadi find a partner. Next. Nah, terus gimana nih kalau benar-benar mentok udah nggak nemu partner, nggak nemu siapapun untuk dijadiin teman buat belajar ngomong gitu kan? Nah, ini aku udah share dua cara. Yang pertama ada listen and imitate, dengarkan dan tirukan. Itu nah, salah satu kegiatannya itu bisa misalkan kita menonton sebuah video gitu ya di YouTube gitu, kayak vlog gitu, nemu sebuah vlog terus setelah itu kita dengerin tuh gimana sih orang itu ngomong apa gitu, misalkan orangnya ngomong I went to the store this morning gitu, aku pergi ke toko itu tadi pagi gitu, I went to the store this morning. Nah, setelah itu kalian bisa imitate by telling from your point of view gitu. Jadi tiruin tapi ceritainnya itu dalam sudut pandang kalian gitu. Misalkan kalau dia ngomong I went to the store this morning, kalian ngomongnya she went to the store this morning. Jadi nyeritain orang itu sebagai orang ketiga gitu. Itu bisa digunain caranya untuk belajar berbicara. Nah, selain itu bisa talk to yourself atau monolog gitu ya. Ini bisa digunain kalau sendirian di kamar atau misal di depan cermin gitu ya. Bisa ngomong-ngomong sendiri aja buat melatih fluensi juga dalam ngomong gitu kan. Kalau meskipun sendirian ngomong aja gitu, atau misalkan lagi naik motor gitu terus daripada nganggur gitu ya, coba ngomong aja deh, ngomong sendiri deh, nggak apa, monolog itu sering banget aku lakuin monolog pas di atas motor karena itu seru banget. Next. Nah, ini ada beberapa channel recommendation, rekomendasi channel-channel untuk belajar bahasa Inggris. Yang pertama tuh ada English with Lucy. Nah, ini khususnya untuk teman-teman yang pengen belajar tentang British English gitu ya. Karena orangnya British speaker, jadi orangnya pakai bahasa Inggris yang British. English with Lucy itu juga Learn English with English 101 itu bisa juga. Terus juga Learn English with TV series. Terus Speak English with Vanessa, ini juga orangnya menyediakan kayak gimana sih bahasa Inggris itu kalau di daily life, di daily conversation itu gimana, in real life gitu, banyak contoh-contohnya di situ. Terus juga academic English help, ini juga bisa. Nah, yang academic ini juga berguna banget karena mereka sering ngadain kelas online live gitu ya, dan itu gratis, bisa diakses lewat YouTube. Itu biasanya mereka ada kelas writing, kelas reading, banyak lah. Dan itu khususnya untuk IELTS, untuk IELTS. Biasanya mereka ngadain kelas online aja gitu. Jadi tinggal join aja lah ke kelasnya. Terus kalau tutornya nanya gitu, jawab aja di kolom komen. Nanti komentar kalian bakal dibaca gitu. Terus dikasih feedback gitu. Nah, terus selain kayak channel-channel yang emang khusus buat belajar bahasa Inggris ya, kalian bisa cari tuh channel-channel yang meskipun kontennya nggak tentang belajar bahasa Inggris, tapi orangnya ngomongnya dalam bahasa Inggris gitu. Kayak misalnya ini nih, Chris and You, orangnya bikin kayak lifestyle videos gitu, tapi orangnya bicaranya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi biar kita bisa lebih fluent aja gitu dengerin gimana sih orang kalau ngomong bahasa Inggris in real life gitu. Yang teman-teman banyak ya sebenarnya kayak Chris and You bisa. Nah, kalau teman-teman mungkin tahu ini nih, Fathia Izati, itu perlokan Indonesia yang pakai bahasa Inggris juga bisa. Banyak pilihannya kalau di YouTube ya. Teman-teman pasti punya punya channel favorit sendiri-sendiri dan topik sendiri-sendiri. Tuh, itu sekilas tentang channel-channel YouTube yang recommended. Nah, itu juga nonton Cartoon Network bisa bantu. Nah, itu bisa juga tuh menonton kayak show TV show gitu atau movies juga bisa. Next. Ini rekomendasi aplikasi buat ini belajar kayak Duolingo, itu yang paling umum ya. Biasanya banyak yang pakai Duolingo. Aku dulu juga sempat pakai Duolingo. Terus juga ada Cambly, Speaky, Lingo, bla bla, Hi Native. Tuh bisa
selain chat bisa juga via call, jadi bisa sekalian ngomong sama lawan bicaranya gitu. Jadi nanti dikonekin sama pengguna aplikasi itu. Jadi bisa bareng-bareng gitu belajar bahasa Inggrisnya. Ya dua arah gitu, nggak cuma kalian mendengarkan aja. Gitu. Next. Oke, itu tadi materinya. Thanks. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Tanya apapun tentang materi yang udah kita bahas hari ini, atau mungkin nanya tentang hal lain? Kak boleh nanya nggak, Kak? Silakan. Ya. Ini Kak, kalau misalnya aplikasi penerjemah otomatis yang bagus buat di HP apa ya Kak? Buat Android gitu. Penerjemah otomatis. Iya, jadi misalnya kita lagi buka website gitu pakai bahasa Inggris, kita nggak ngerti gitu isinya, tapi pengen itu ada aplikasinya nggak Kak? Atau harus buka Google Translate? Kalau yang kayak gitu sih, ada sih, kalian bisa pasang ini di Google Chrome tuh bisa, kalau di laptop ya bisa pasang plugin-nya Grammarly. Jadi kalau misalkan ada kosakata yang kalian nggak tahu artinya, itu bisa diklik 2 kali, nanti muncul sendiri tuh ada kayak box kecil gitu. Ini artinya apa gitu. Itu kalau untuk ini sih penggunaan yang khusus vocab satu gitu. Kalau untuk yang the whole page kayak full text-nya terus bisa di translate itu jujur kurang tahu sih. Ada kadang-kadang Google juga nyediain sih ini. Kan kadang-kadang ada tuh pilihan untuk translate this page, itu kan ada tuh. Bisa digunakan. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu aplikasi untuk yang seperti itu, bisa di-share mungkin. Itu sih rekomendasi dari aku sih, pasang ini aja di Google Chrome, plugin-nya Grammarly gitu. Makasih Kak. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman mau nanya. Kak mau nanya, untuk rentang waktu kayak morning, terus afternoon, evening, sama night itu gimana ya? Tentang waktu. Tentang waktunya ya? Nah biasanya kalau morning itu biasanya start from jam 1 gitu, jam 1 pagi sampai jam 12. Nah kalau siang ini jam 12 sampai jam 3. Kalau afternoon jam 3 sampai jam 6. Terus lanjutnya itu pakai evening. Nah kalau untuk night itu biasanya digunainnya buat kalau mau tidur gitu, kayak good night tuh ya udah mau tidur gitu, bukan selamat malam itu bukan selamat malam sapaan, tapi selamat malam mau tidur tuh. Kasih Kak. Mungkin ada lagi teman-teman. Kak, kalau misalkan pemakaian the itu di dalam ruangan ke in the room apa in room aja? Oh, itu pakai the in the room. Atau misalkan in the classroom. In the, ya pokoknya pakai the lah. Oh, makasih Kak. Bedanya how much sama how many. Nah kayak yang aku bilang tadi, kalau much itu digunain untuk uncountable nouns gitu, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung gitu. Misalkan tadi pas nanya harga kan kita pakai
how much is it gitu kan how many is it gitu kan, karena kan yang ditanya tentang harga, tentang money gitu kan, nggak usah dihitung gitu. Jadi kita pakai how much. Nah kalau how many itu karena many itu digunakan untuk yang bisa dihitung, kayak misalkan how many books do you have gitu, berapa banyak buku yang kamu punya gitu kan. Books itu bisa dihitung ya, jadi itu. Tapi sama-sama menanyakan seberapa banyak. Iya benar. Untuk kamar ini. Kapan kita bisa menggunakan lot of or lots of secara spesifik? Apa tergantung verbnya? Kita bisa pakai itu untuk menggantikan much atau many itu. Jadi ya bebas aja pakai lots of. Kayak misalkan there are so many people there gitu, banyak orang di sana. Tapi kita juga bisa pakai there are lots of people out there. There are lots of people gitu. Sama aja artinya kalau sama macam ini. Cumanya kalau lots of sama lots of seperti yang aku bilang tadi itu untuk occasion yang informal, maksudnya untuk nulis-nulis yang informal, lebih informal gitu. Maksudnya apa perbedaan? Oh, perbedaannya antara lots of sorry. Sama aja. Lots of sama lots of itu bisa digunakan bergantian gitu. Artinya sama. Boleh pakai dua-duanya. Gitu. Bebas pakai lots of atau lots of. Ada pertanyaan lain teman-teman? Oh jadi bebas. Nggak ada aturan, bebas bisa interchangeable gitu, kayak ya udah kalau bisa terserah pakai lots of bisa, lots of bisa, bebas aja. Oke, mungkin ada pertanyaan lain teman-teman? Bentar boleh minum dulu nggak? Bentar ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, mungkin sambil nunggu pertanyaan teman-teman yang lain, mau nanya dulu nih Mbak. Mbak, dulu bisa masuk pendidikan bahasa Inggris, kudu menguasai bahasa Inggris dulu nggak Mbak? Soalnya kan teman-teman banyak yang kadang insecure gitu ya. Aku nggak bisa bahasa Inggris nih, atau bahasa Inggris aku nggak ini belum advance gitu kan, atau belum pro atau gimana gitu. Kira-kira harus bahasa Inggris dulu atau gimana? Nggak harus punya skill yang advance gitu ya, nggak harus pro dalam bahasa Inggris, karena kalau di jurusan bahasa Inggris itu, kalau di jurusanku ya, itu benar-benar diajarin mulai awal gitu. Jadi yang penting ada kemauan untuk belajar aja gitu. Benar-benar diajarin dari yang basic, terus lanjut ke intermediate, baru ke yang advance gitu. Jadi step by step pembelajarannya. Tapi ya Boria di jurusan sendiri gimana? Apakah harus pakai bahasa Inggris terus atau hanya di intro materinya aja gitu? Kalau untuk maksudnya untuk pembelajarannya, misalnya untuk sama kelas, seringnya sih, maksudnya kebanyakan matkulnya itu emang dalam bahasa Inggris, kecuali kalau matkul kayak pendidikannya gitu, karena kan aku pendidikannya, kayak matkul tentang pendidikannya itu baru ada yang pakai bahasa Indonesia. Kalau matkul wajibnya sih umumnya pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Tuh, mungkin teman-teman ada yang mau masuk pendidikan bahasa Inggris? Banyak yang gitu. Masuk di WM aja, wah, promosi. Oh ini ada pertanyaan, Bosan. Oh iya. Aku sering latihan speaking. Oh kalau mau ngomong sama audiens tuh belibet.
sering terjadi. Aku juga kadang-kadang gitu. Belibet kalau sama audiens ini aja sih. Fokusnya tuh jangan ke audiensnya, jadi fokus ke apa yang kamu mau bicarain aja, dan jangan kayak bicara cepet-cepet gitu. Bicara santai aja. Itu tadi dulu kalimatnya untuk apa yang mau diomongin. Dan sering biasanya belajar. ditulis dulu ya skripnya gitu ya. Bisa untuk guide biar nggak belibet banget. Kalau kata Wood lebih digunakan saat apa? Sering. Sebenarnya Wood sama Cookie juga ini sih, maksudnya mirip-mirip sih. Kalau misalkan konteksnya kayak yang tadi tuh, would you help me? Maukah kamu gitu? Kalau could itu bisakah kamu gitu? Jadi sebenarnya mirip-mirip ini artinya. Kalau would tuh lebih ke kamu mau nggak gitu. Kalau could tuh kamu bisa nggak? Jadi kan ya maksudnya kalau dipikir-pikir ya mirip-mirip aja. Would sama could. Halo Kak, saya mau tanya boleh nggak? Ya, silakan. Gimana ya cara kita memahami idiom gitu tanpa harus nyari-nyari, kayak kan biasanya itu kata-katanya kalau diartikan ke bahasa Indonesia beda gitu kan, jadi kayak agak kesulitan gitu untuk ngertiin arti sebenarnya tuh gimana, padahal kan idiom di bahasa Inggris tuh banyak banget. Iya, gimana tuh Kak? Ya, kalau idiom sih benar-benar harus ini sih, bergantung sama kamus gitu ya, karena kan ya kayak yang kamu bilang tadi kan idiom itu ada banyak banget, terus ya kita minta pengertian minta arti itu dari siapa lagi kalau nggak dari kamusnya gitu. Kalau idiomnya, jadi kayak harus tetap ini sih, nyari tahu artinya. Oh oke, makasih. Tuh. Idiom. Ada pertanyaan nih Mbak, apa sih bedanya sastra Inggris sama pendidikan? Nah, kalau untuk sastra itu lebih fokusnya ke sastranya, kalau pendidikan ke pendidikannya. Jadi tujuan akhirnya tuh beda gitu ya. Kan pendidikan kan apa maksudnya lulusannya tuh untuk sebagai pendidik gitu kan, SPD. Kalau sastra kan SS kalau nggak salah ya, sarjana sastra atau S.Hum gitu. Jadi beda, dan sastranya tuh kayak mereka lebih menganalisis lebih dalam gitu, kayak misalkan kalau di pendidikan yang dibahas cuman introduction gitu ya. Misalkan aku dulu pernah dapat tamatku basic analysis of poetry gitu. Jadi kayak analisis basic aja tentang puisi gitu. Nah, sedangkan kalau di sastra itu matkulnya ada yang lebih kayak misalnya advance gitu atau intermediate gitu. Jadi nggak cuma di basicnya aja. Kalau sastra lebih mendalam lagi gitu. Terima kasih Aulia Rahma sudah bantu menjawab juga. Itu lebih ke literature, ke bahasa. Jadi misalkan kalau teman-teman pengen masuk bahasa Inggris kita tapi bingung pendidikan apa sastra, dipikir dulu kira-kira kalian belajar bahasa Inggris itu mau yang benar-benar belajar yang kebahasaannya atau untuk mengajarkannya lagi gitu di pendidikan. Mungkin ada lagi atau mungkin ada yang mau sharing-sharing tentang pengalamannya belajar bahasa Inggris. Mungkin ada teman-teman.
Kayaknya. Dulu kakak susah belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab. Aduh, bahasa Arab. Karena bahasa Arab aksaranya beda. Dan aku juga dari awal nggak belajar bahasa Arabnya. Itulah. Kalau menurut kamu pesan mana? Menurut siapa nih? Kalau menurut Ahmad Ridho Billah, menurut kamu pesan mana? Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab sama. Kalbu. Siti DJ kalau bahasa kalbu. Itulah. Kakak ambil, aku pendidikan. Aku pendidikan bahasa Inggris. Memperbanyak pengetahuan tentang kosakata bahasa Inggris. Sering-sering dibaca dan sering-sering mendengarkan. Tuh. Pokoknya membaca itu penting kalau mau memperbanyak kosakata. Jadi ini receptive skills-nya itu dikembangin lagi, membaca dan mendengarkan. Gimana teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi? Mumpung waktunya masih lumayan banyak ya, masih 15 menit lagi. Kalau misalkan teman-teman masih mau ada pertanyaan. Untuk link absen kita nggak punya ya, ntar langsung dikirim ke PPT-nya ke email masing-masing. Ayu, gitu ya. Ayu. Kalau udah nggak ada yang mau nanya, ya udah kita foto bareng dulu yuk. Foto bareng dulu sebelum ditutup, sebelum kasih kata-kata terakhir dari Mbak Adin. Yeah. Teman-teman yang mau open kamera dipersilakan, teman-teman yang mau ngaca dulu, yang mau nyisir dulu, yang mau benerin jilbab dulu, biar cakep ntar kelihatan waktu diposting. Ditungguin nih yang mau open kamera. Yuk. Mandi nggak mandi untuk gue sama aja. Iya, aku juga gitu. Nggak ada perubahan ya untuk anak-anak yang B aja. Udah nih, yang open kamera udah. Ada lagi nggak yang mau open kamera? Ditungguin 1 menit. Yeah. Ini dia aja, kita kaum B aja. Ini ada yang dari Jawa Timur nggak? Ada yang dari Jawa Timur ya? Jawa Timur di mana? Wah, Kediri. Dita, keren kan? Ada yang dari Banyuwangi nggak? Nah tuh, ada yang dari Banyuwangi nggak tuh? Dari Banyuwangi. Ntar kalau yang di Banyuwangi disuruh datang ke rumah Mbak Adin di traktir makan. Waduh, pakai uang mereka. Aduh, kita pakai uangku deh ntar. Udah nih ya berarti ya yang open kamera ya.
Udah ya. Ntar aku siapin dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, bebas nih, gayanya bebas. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Bentar. Bentar ya. Aja mungkin. 1, 2, 3. Oke, udah senyum kayak gini senyumnya memang bisa senyum. Udah. Kurang aja. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mengikuti kursus ini selama 2 hari berturut-turut, yang udah menyempatkan hadir gitu ya, yang udah mengalokasikan waktunya, yang udah mengorbankan waktunya untuk belajar di weekend seperti ini. Saya juga mengucapkan terima kasih dan benar-benar terima kasih untuk teman-teman yang udah mau bekerja sama kita, yang udah mau belajar sama kita, belajar bareng gitu ya, bagi ilmu bareng, sharing bareng. Semoga apa yang didapatkan kali ini, 2 hari ini sama 2 hari ini bermanfaat ke depannya. Dan teman-teman yang mau mengikuti lagi kelas lebih lanjut, entah itu nantinya ada kelas bahasa Inggris, entah kelas bahasa yang lain ataupun webinar-webinar yang lain, teman-teman bisa pantau terus IG kita di @salwomen'space. Nah, untuk informasi aja, kali ini kita lagi ada webinar mengenai public speaking. Nah, untuk teman-teman yang sekarang ngikutin kursus bahasa Inggris ini, kita bakal ngasih 3 orang free. Caranya gampang banget, dan teman-teman caranya itu cukup instastory buat caption semenarik mungkin, kemudian tag @salwomen'space sama tag 5 orang teman dari teman 5 orang teman dari temannya teman apa sih ya gitu deh pokoknya. Nanti dari 3 orang yang caption yang paling menarik bakal kita pilih dan akan mendapatkan tiket gratis untuk mengikuti webinar public speaking yang akan diisi oleh narasumber yang gak kalah istimewa juga dari Duta Bahasa Nasional terbaik 1, yaitu Mas Akbar gitu ya. Dia merupakan lulusan dari Hubungan Internasional UI tahun 2020 ini. Untuk teman-teman yang kepo lebih dalam lagi mengenai Mas Akbar gitu ya, yang mengenai materi public speaking, gimana sih caranya biar ngomong di depan umum gak greget gitu ya, gimana sih caranya ngomong di depan umum biar gak berbelit-belit, biar tahu apa yang mau disampaikan, gimana sih tips-tipsnya. Nah, teman-teman bisa ngikutin webinar itu. Kalau misalkan pengen gratisan, nah, itu dia yang seperti yang aku bilang tadi, teman-teman cukup instastory dengan buat caption semenarik mungkin, tag 5 orang temannya, dan juga tag @salwomen'space. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mbak Adin, ada yang mau disampaikan lagi nggak, Mbak? Mau bilang terima kasih aja sih buat teman-teman udah mengikuti kelas selama 2 hari ini. Terus juga maaf kalau selama penjelasanku masih ada yang kurang, masih belum jelas tuh. Dan semangat terus belajarnya. Oke, sudah. Siap, terima kasih Mbak. Pokoknya apa-apa aja yang disampaikan oleh Mbak Adin jangan pernah dilupain ya. Iya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih mau belajar lagi sama mengenai bahasa Inggris ini, atau nanti waktu kita kasih PPT masih ada yang dirasa kurang gitu ya, nanti bisa menghubungin Mbak Adin langsung lewat IG. IG-nya apa Mbak Adin? IG-nya @adinaar, aku tulis di chat aja. Oh iya tuh, tulis di chat aja. Jadi teman-teman yang mau kepo nih, gimana sih Mbak pendidikan bahasa Inggris, atau gimana sih Mbak mengenai PPT tadi aku kurang ngerti gitu. Nah, jadi teman-teman bisa langsung hubungi Mbak Adin melalui IG.
Nah tuh, callback mbak katanya. Oke. Udah ya. Enggak, IG aku private, nggak boleh dikasih. Iya. Aulia Rahmat namanya. Saya. Mau ngomong nggak? Ada Mas Trian nih, salah satu co-founder dari Suburban Space. Mas Trian mau ngomong nggak Mas? Halo Mas Trian. Masih ada waktu Mas kalau misalkan mau nyampein sepatah dua patah kata untuk 2 hari kursus ini. Halo Mas Rian. Ya udah deh begitu. Ya udah, mungkin teman-teman perwakilan aja satu orang, ada yang mau ngasih kesan-pesan nggak untuk 2 hari kursus ini? Mungkin evaluasi kah atau mungkin apa ya, saran kah? Langsung unmute aja kalau misalkan ada yang mau ngasih pesan-pesan. Ada yang mau nggak? Ini sekalian latihan ngomong depan umum nih. Iya. Ngomongnya harus pakai bahasa Inggris, nggak deh. Langsung nggak jadi ngomong tuh dia. Oke deh kalau gitu Tom. Oh Mas Rian lagi nggak bisa katanya. Oke deh. Ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Nanti mungkin saya share aja ya linknya untuk evaluasi. Mohon teman-teman yang berkenan untuk mengisi nantinya. Udah karena waktu udah menunjukkan pukul 2.49, mungkin saya tutup roomnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.